Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaya No Bintang. Apakah Anda yakin bahwa anak-anak Anda cerdas? Apakah Anda yakin bahwa semua anak itu cerdas? Ya, harus yakin bahwa semua anak itu memiliki potensi, memiliki energi, memiliki bekal, memiliki segumpal kekuatan yang bisa membuat dia cerdas. Dan kecerdasannya diperoleh dari mata, sehingga memutar potensinya, merekam apa yang dia lihat. Yang kedua dari telinga, apa yang dia dengar. Yang ketiga dari dia gerak, dan apa yang dia ucapkan, rasakan. Mesin kecerdasannya ada di otak, dan itu semuanya potensi, bakat, bermula, dan punya energi untuk cerdas. Tapi untuk mendorong kecerdasan itu ada resepnya. Resepnya berikut ini. Asupan bergizi. Berilah anak-anak Anda di usia emas ini asupan yang bergizi, aneka sayuran, aneka buah-buahan, dan diramu dengan bagus supaya menumbuhkan sel kecerdasannya. Yang pertama, asupan. Asupan makanan, minuman, sayuran, apa saja dia harus diupayakan bergizi. Berganti-ganti menu, menu yang bervariasi, lalu penuh dengan vitamin, termasuk sinar matahari, termasuk udara harus terjaga. Betul kan? Bermain dan berolahraga itu teramat penting untuk anak karena untuk mengembangkan alat inderanya, memadukan, mengintegrasikan, menyatukan antara pikiran, rasa, hati, dan fisik. Maka berilah kesempatan anak-anak Anda untuk berolahraga, mengolah kaki dan tangannya, kemudian dia bermain, dan di sana akan muncul kecerdasan-kecerdasan anak, akan memberikan gumpalan-gumpalan benih kecerdasan anak. Percayalah, orang cerdas rata-rata bermain dan berolahraganya sangat bagus, sehingga betul-betul fisiknya teramu dengan bagus dengan pikiran dan hatinya. Latihlah seseringnya anak-anak Anda untuk bermain dan berolahraga. Yang kedua, pastikan anak Anda banyak bergerak, banyak berolahraga. Diajak bermain bola, diajak bergerak, loncat, senam, ke lapangan, itu akan menambah kecerdasan anak Anda. Rata-rata anak cerdas, dia sangat banyak eksplorasi, sangat banyak menjelajah. Maka biasakan anak Anda untuk bereksplorasi dan menjelajah di tempat-tempat yang bisa jadi belum dia rasakan dan lalui. Berikutnya, bereksplorasi dan menjelajah. Anak yang sering diajak bereksplorasi dengan hal-hal yang baru di taman, di kebun, di hutan, lalu dia menjelajah dengan memanjat, dengan kegiatan apa saja, itu akan menambah kecerdasan karena di sana dia akan berpikir ini apa, mengapa, bagaimana, ini apa terhadap sesuatu yang baru. Berikutnya, membaca dan mendengarkan itu juga sebuah cara praktis untuk mempercepat anak Anda cerdas, menguatkan Anda cerdas, dan supaya anak-anak Anda punya kekuatan kecerdasan yang berlangsung selamanya.
Mengapa? Karena informasi akan disimpan di dalam otaknya, kemudian akan dikeluarkan sesuai dengan potensinya. Latihlah anak Anda untuk membaca dan mendengarkan, termasuk diberi dongeng. Berikutnya adalah membaca dan mendengarkan. Biasakan Anda membaca, bisa dibacakan atau membaca sendiri sampai dia belajar. Lalu dia dilatih mendengarkan dongeng, mendengarkan kisah apa saja, mendengarkan suara apa saja, itu akan melatih kecerdasannya. Bermain musik, menari, membaca puisi, pidato, dan bermain drama, itu akan menguatkan percaya diri anak. Nah, ketika dia percaya diri, dia akan yakin bahwa kecerdasannya betul-betul memang diperlukan bagi dirinya. Dan selain itu, kecerdasan lewat pentas, lewat tari, itu mempercepat, menguatkan, dan menambah sekian kali lipat kecerdasan anak. Maka biasakan anak untuk mengintegrasikan suara, mata, telinga, musik, dan fisik melalui bermain musik, bermain drama, menari, membaca puisi. Dan itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok lain, dengan teman lain, atau diajari sendiri di dalam rumah. Nah, kekuatan kecerdasan anak bisa tumbuh dan berkembang apabila dia diajak pentas, diajak bermain musik, menari, bermain drama, pidato, atau pentas apa saja, membaca puisi, itu akan membangun kecerdasannya. Mengapa? Karena di sana ada percaya diri. Inilah hutan buatan atau arboretum miliknya Khawatir Nasional yang berada di bumi perkemahan Cibubur. Karena hutan ini sudah sekitar 30 tahun, sehingga tanamannya sudah tinggi, ada sekitar 40 meter, di atas ada yang 50 meter, lebat, dan sinar matahari sudah tidak kelihatan lagi karena tertutup oleh pohon-pohon yang tinggi. Ini artinya pembuatan hutan yang sukses dan luas betul, dan kita bisa menjelajah di sini untuk belajar mengenal hutan. Dan Anda bisa ke Cibubur ini untuk melihat bagaimana hutan dikelola dengan bagus, dengan konservasi yang betul-betul memperhatikan bagaimana kelestarian alam. Banyak pohon tumbang karena memang hutan ini sudah lama, sekitar 30 tahun lebih dibangun, dan pohonnya bisa mencapai puluhan meter tingginya, sekitar 50 meter di atas, dan kita berada di bawahnya, tidak tembus dengan matahari karena betul-betul lebat, dan ini saya lihat dari bawah ke atas terus menjulang tinggi. Demikian sampai bertemu di Kak Yatno Bintang. Pada prinsipnya alat indera anak-anak terus dilatih. Lewat mata dia bisa melihat jauh, dekat, bisa melihat besar, kecil, tinggi, pendek. Kemudian dia bisa membedakan warna, dia bisa membedakan bentuk, dia bisa membedakan tinggi, rendah, besar, kecil. Itu akan bangun kecerdasan anak, termasuk bagaimana mendengarkan suara lirih, suara keras, suara marah, suara mendengung, suara merdu, suara apa saja, itu latih anak-anak. Lalu berucap juga begitu. Demikian, sampai di sini. Salam Kak Yatno Bintang.